atau bahkan yang bercita-cita ingin jadi TNI Angkatan Darat, wah ini juga bisa banget ya. Karena setiap tahunnya selalu akan ada penerimaan. Ya penerimaan peserta didik baru mungkin, atau anggota baru, atau sejenisnya. Yang mungkin kita harus juga tahu seperti apa update dan juga informasi perkembangan setiap tahunnya. Kebetulan nih, di Studio Suara Surabaya ada kawan-kawan kita yang juga pastinya sangat dekat dengan kita ya, TNI Angkatan Darat. Ada Letnan Kolonel Infanteri Bambang Raditya M. Han, Komandan Kodim 0830 Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Abi. Wih. Terima kasih. Alhamdulillah. Sehat selalu, Pak? Alhamdulillah sehat Mas Abi. Waduh, siang atau sore, Pak ya? Udah sore gini? Sore. Tapi kerasa panas ya? Iya. Baik, aduh Pak Bambang, ini dalam keadaan sehat dan pertama kali ke SS Pak, atau mungkin sedang jalan-jalan begitu? Pertama kali Mas saya ke Selamat datang di Suara Surabaya, Pak Bambang. Dan juga yang pasti kalau kita mendengarkan cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, Pak, wah banyak dari orang-orang itu ingin jadi TNI Angkatan Darat juga. Ingin jadi anggota begitu ya Pak dari Angkatan Darat. Tapi ada sebuah prosedur dan tata cara penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat yang baru. Mungkin anggapan masyarakat dulu Pak, bahwa masuk TNI itu membutuhkan biaya besar. Itu gimana Pak Bambang? Monggo. Oke, terima kasih Mas Abi. Memang sampai dengan saat ini masih banyak berita-berita atau kabar-kabar yang beredar di masyarakat, khususnya yang ingin mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat, yang kalau mendaftar itu harus bayar besar dan harus keluar duit puluhan juta bahkan ratusan juta. Betul. Jadi sebenarnya itu tidak benar, Mas. Dan ini kita kampanyekan dan kita sampaikan terus-menerus bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya alias gratis. Gratis sampai dengan masuknya. Jadi bukan hanya pas daftarnya saja, sampai dengan masuknya juga diterima nanti sebagai prajurit itu gratis, Mas. Alhamdulillah. Artinya di sini meluruskan stigma-stigma yang di luar, Pak ya. Betul. Oke. Jadi gratis kawan ya. Dimana kalau untuk yang mau daftar TNI Angkatan Darat ya nggak perlu khawatir begitu ya. Tapi kami juga mendengar Pak, apakah memang ada perubahan terkait dengan batas usia mungkin untuk calon prajurit, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mas Abi. Alhamdulillah pada penerimaan kali ini kita ada beberapa peraturan yang sudah berubah. Yang pertama tentang batas umur. Batas umur ini yang pada sebelumnya itu terakhir adalah umur 22 tahun batas umur. 22 tahun. Sekarang sudah ditingkatkan atau dilonggarkan menjadi 24 tahun. Kenapa? Karena masa pensiun kita juga setelah Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang TNI kita berubah tahun 2003. Itu kan batas pensiunnya dari 53 menjadi 55 untuk Bintara dan Tamtama, sehingga untuk batas pendaftaran usia maksimal sekarang dari 22 tahun menjadi 24 tahun. Oke, itu yang semuanya Pak ya? Bintara dan Tamtama khususnya. Oke, minimalnya tetap Pak? Minimalnya tetap 18 tahun. Mas. 18 tahun ya, itu untuk usia kawan ya. Jadi artinya yang mungkin baru lulus SMA ya Pak ya? Lulus SMA. Bisa langsung daftar? Bisa langsung daftar. Oke, dengan prosedur yang mungkin bisa kita ikuti. Kemudian kalau untuk ini Pak, berkaitan dengan mungkin tinggi badan mungkin? Tinggi badan juga kita ada juga kelonggaran untuk pendaftaran kali ini. Yang semula batasnya adalah 163 cm untuk Tamtama menjadi 158 cm, Mas. Oke. Jadi kita membuka semakin luas kesempatan pemuda-pemudi yang berbakat dan siap mental dan fisiknya, tapi masih terkendala dengan tinggi badan. Sekarang kita longgarkan dari 163 menjadi 158. Itu untuk yang laki-laki perempuan Pak? Untuk yang laki-laki. Untuk laki-laki. Yang perempuannya? Untuk yang perempuan sementara kita masih belum buka. Untuk perempuan nanti akan ada peraturan menyusul khususnya untuk wanita. Oke, saya 175 berarti keterima ya Pak? Keterima Mas langsung. Keterima tingginya maksudnya. Untuk jadi prajuritnya belum tentu syaratnya. Jadi kan semua syarat bisa terpenuhi, tapi akan ada tes-tes yang akan diikuti oleh calon prajurit tersebut. Jadi jangan sampai ini anak saya
tingginya lebih loh Pak, dari 163 bahkan ada 170. Iya, Kenapa iya. tidak lulus? Kan ada tes lagi yang harus dia ikuti selain itu. Itu kan syarat awal Syarat awal. Mas, syarat awal saja. Prosesnya masih ada Prosesnya masih panjang. Ya, panjang. ya, Iya ya. Mas, betul. Oke kawan, saya masih bersama dengan Letnan Kolonel Infantri Bambang Raditya M.Han, Komandan Kodim 0830 Surabaya. Pak Bambang, ini dari WhatsApp ada yang tanya Pak. Namanya Ibu Tri Ratnawati. Pak, ini anak saya tuh pengen banget daftar tentara, tapi gigi siungnya itu gak tumbuh dari kecil. Itu apakah masih ada kesempatan? Mohon bantuan jawab. Jadi kita ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Oke. Ketika ada standar khusus yang memang hanya diketahui oleh tim pemeriksa, Mas. Ya. Tapi kami rasa kalau untuk gigi siung bisa dicek terlebih dahulu sebelum dia daftar, bisa datang ke rumah sakit tentara terdekat Oke. untuk mengecek terlebih dahulu ini apakah jadi masalah atau tidak. Ya, ya, ya. Apabila itu nanti jadi masalah, Ya. akan diberikan solusi. Ibu harus begini, anaknya mungkin diperbaiki giginya terlebih dahulu sebelum mendaftar. Oke, jadi melayani ya Pak ya untuk rumah Melayani. sakit tentara. Wah, kira-kira ini ada cacat atau gimana gitu Betul, ya? jadi akan silakan saja datang ke rumah sakit tentara terdekat, lapor di sana untuk medical check up, general check up khusus untuk masuk menjadi prajurit. Oke. Nanti setiap tahapan pemeriksaan kesehatannya itu akan dibantu cek mendahului, sehingga ketika ada yang kurang, misalnya gigi berlobang yang sering terjadi atau giginya kotor, itu dibersihkan dulu. Dirapikan Kemudian, dulu. dirapikan dulu. Jadi sakit-sakit yang masih kurang atau bahkan ada yang mungkin sakit kulit bisa diobatin dulu kan begitu Mas. Rumah sakitnya di mana Pak ya? Ada di dekat Kodam ada Mas. Di Kodam. Iya, di samping Kodam di Hayamuruk. Oke, Iya, itu Mas. dia Ibu Tri. Semoga nanti anaknya bisa jadi prajurit TNI ya, Angkatan Darat. Terima kasih. Kemudian kalau untuk perubahan-perubahan ini memang dilakukan setiap tahun kah Pak? Atau ada bagaimana aturannya Pak? Tidak. Ya. Ini baru. Perubahan ini khusus untuk umur dan tinggi badan ini baru ini kita merubah. Belum tahu ke depan seperti apa. Yang jelas tahun ini Bapak Kasat memberikan kebijakan untuk khusus penerimaan TNI Angkatan Darat. Kita berikan lebih mudah sehingga dapat menjaring lebih luas prajurit-prajurit pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai potensi dan siap untuk menjadi prajurit. Gitu, itu Mas. Dia ya. Ya karena kalau kata Pak Bambang tadi memang baru tahun ini ada perubahan ya yang cukup signifikan berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi prajurit. Dan ini kayaknya Pak Bambang ada beberapa kawan-kawan itu yang antusias untuk menjadi pelindung negara gitu ya Pak Bambang. Ini ada Pak David Milian yang juga tanya, Pak informasi dong untuk les psikolog TNI itu ada di mana? Les psikolog. Psikolog. Oke. Terima kasih Mas Abi. Jadi memang di dalam tesnya untuk masuk menjadi prajurit ada salah satunya itu tes psikologi. Betul. Dinas psikologi sendiri ada di Bandung, Mas. Oh, Bandung. Ada di Bandung. Jadi kalau memang berniat untuk mengecek terlebih dahulu psikologi anaknya sebelum tes sebenarnya bisa datang langsung ke Bandung. Ke Bandung. Surabaya belum ada? Surabaya yang Angkatan Daratnya di Bandung. Di Bandung memang. Di Bandung. Itu bisa langsung datang ke sana dan hari kerja siap untuk menerima konsul ya. Kalau kita sebutnya konsul psikologi, terutama untuk pemuda-pemudi yang ingin mendaftar menjadi prajurit. Prajurit. Bandung itu berarti di mana Pak? Jatinangor bukan? Bukan, Bandungnya di dekat Secapa Ade. Itu ada dia Dinas Psikologi Angkatan Darat. Oke. Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nanti bisa dicari di Google juga ya, ada, Pak David ya. Baik. Terima kasih. Ini yang juga tadi bertanya cukup penting juga ya. Kemudian Pak, untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan hal ini ya, tentang perubahan-perubahan ini agar tidak termakan isu atau hoax, itu kita harus aksesnya kemana Pak? Oke, Angkatan Darat sendiri sudah menyiapkan website di ad.recruitment.tni.mil.id. Itu bisa diakses di internet, kemudian atau bisa mengirimkan pesan juga ketika menemukan pada saat proses
pendaftaran atau proses seleksi itu menemukan hal-hal yang mencurigakan seperti ketidaktransparan, kemudian adanya calo, itu bisa melaporkan di 0813 Mm-mm. 1050 074. Oke, ini WhatsApp juga bisa ya Pak ya? Ya, WhatsApp atau menghubungi hotline Kodam 5 Brawijaya di 0822 Ya, 4582 ya. 3135. Oke, ini kalau ada kecurangan, Ya, calo dan sebagainya. calo dan sebagainya dan dirasa ada yang tidak fair, Iya, iya. tidak sesuai dengan ketentuan, bisa langsung lapor di situ. Oke, jangan lapor kalau mungkin tidak sesuai dengan kriteria tidak diterima, nanti lapor. Jangan ya Pak ya. Takutnya protes, jangan ya. Jadi saya ulangi lagi Pak ya, websitenya ad.recruitment.akmil.id. ad.recruitment Ya, tni oke. .mil.id. .mil.id. Ya. Oke. ad.recruitmenttni.mil.id. Betul. Oke, nomor teleponnya kalau ada berkaitan dengan kecurangan di 0813 1050 074 ya. Ya. Ini untuk hotline ya Pak ya. Hotline-nya di 0822 Ya. 4582 3135. Oke, jadi kalau ada sesuatu tiba-tiba ada website yang di luar dari yang Ya. kami sebutkan tadi, silakan itu dilaporkan juga ya Pak Oke, ya. betul. Oke, jadi supaya lebih jelas. Sebagai informasi juga mungkin Mas saya potong Siap. sedikit. Pendaftaran untuk Bintara itu sudah dimulai tanggal 11 September kemarin sampai dengan 9 Oktober. 9 Oktober. Pendaftaran online. Oke. Untuk validasinya mulai tanggal 15 sampai dengan 11 Oktober. 15 berapa? 15 September sampai dengan 11 Oktober. Ini validasi. Validasi. Oke, validasi itu berarti mengumpulkan berkas. Ya, Oke. mengumpulkan berkasnya sampai dengan 11 Oktober, Mas. 11 Betul. Oktober. Oke. Itu untuk Bintara ya, Mas. Bintara. Untuk Bintara. Kalau Bintara tinggi badan masih 163. Oke. Namun untuk umur sudah 24 tahun paling tua. Paling tua. Ya. Oke. Sedangkan untuk tamtamannya akan dibuka juga tanggal 11 sampai 23 Oktober. 11 sampai 23. Oke. Ya. Dan validasi tanggal 15 sampai dengan 25 Oktober. Oke. Oh, lebih panjang ya, Pak ya? Ya, lebih panjang. Dan rencana nanti apabila sudah selesai tesnya semua dan adik-adik yang mengikuti tes itu lulus, nanti rencana akan dibuka pendidikan pada tanggal 11 Desember 2025 di akhir tahun. 11 Desember. Oke. Ya. Ini nanti di Bandung juga? Tidak. Menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Oke. Ada jumlah, Pak? Mungkin yang diterima di Bintara berapa siswa? Kita menerima sebanyak-banyaknya, Mas. Namun terbagi beberapa gelombang. Ya. Kalau pada periode ini cukup banyak, nanti akan kita update lagi. Silakan nanti dilihat karena setiap harinya berubah. Ya. Itunya kalau untuk kebutuhannya karena kan dibagi seluruh Indonesia, Mas. Nanti bisa dilihat di websitenya berapa kita butuhnya. Yang tadi ya, website tadi ya? Iya, website recruitment tni.mil.id tadi. Media sosial itu ada, Pak? Kalau Instagram mungkin? Belum ada. Yang resmi baru itu, Mas. Berarti informasi semuanya jadi satu di situ. Satu pintu di situ ya. Oke deh kalau gitu. Jadi artinya ini nanti masih bisa ada kesempatan karena nanti ditutupnya masih bulan Oktober ya, tanggal 9 dan juga tanggal 23. 23 betul. 23 untuk Tamtama. Oke. Jadi berkas-berkas semuanya disiapkan termasuk juga syarat-syarat yang tadi sudah diupdate ya, Pak ya, betul. Tinggi badan, kemudian ada hal-hal lainnya yang bisa Anda simak atau lihat di sana. Oke. Baik, Pak Bambang, mungkin terakhir Pak, bagi para orang tua atau kita sendiri yang mendengarkan gitu ya, mungkin mendengarkan informasi tentang penerimaan prajurit baru Angkatan Darat, apa sih Pak yang harus dilakukan supaya kita bisa jadi prajurit yang luar biasa gitu? Oke, terima kasih Mas Abi. Jadi memang butuh persiapan ya untuk menjadi seorang prajurit. Bukan hanya fisik, kesehatan, tapi juga mental, Mas. Ya. Mental dan memang ini bukan hanya sekedar mencari pekerjaan untuk menjadi seorang prajurit, tidak. Ini merupakan panggilan hati, Mas. Yes. Jadi ada juga yang sudah masuk, dia tidak sanggup melewati pendidikan karena mentalnya tidak jadi.
Oke. Jadi ketika dia masuk pendidikan, sudah susah-susah mungkin sampai 4 kali dia mendaftar Mhm. dan masuk pendidikan. Malah ketika pendidikan dia mengundurkan diri karena memang mentalnya tidak jadi. Itu ada denda, Pak, nggak gitu? Ada dong, Ada pasti ya? ada. Apa yang sudah dikeluarkan oleh Yes, TNI yes. Angkatan Darat akan diganti. Tapi kita harap itu tidak terjadi. Yes. Mhm. Jadi bukan hanya menyiapkan fisik, mental, fisik, kesehatan dan akademik, tapi juga mental. Karena ini kan panggilan hati, Mas. Jadi harus benar-benar disiapkan. Ah, betul. Ini sama kayak Ibu Umi, Pak. Ibu Umi Maisaroh yang bilang umpama tahun ini belum lulus masih kelas 3, berarti belum bisa, harus tahun depan gitu ya. Iya, betul. Betul. Selama usianya masih Selama usianya masih masuk. masuk. Ya, Itu dia. 24. Baik, kalau begitu ya semoga Pak untuk tahun 2025 juga banyak prajurit-prajurit yang luar biasa pastinya bisa berprestasi, bisa menjaga juga tanah air Indonesia gitu ya Pak ya. Terima kasih Mas. Siap. Yang penting saya sampaikan lagi kepada seluruh pemuda dan pemudi Ya. yang memang berniat dan mempunyai rencana untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat khususnya, persiapkan dirinya, Betul. ya, persiapkan fisik dan mental sehingga dapat melewati tahapan-tahapan tes. Betul. Sehingga cita-cita yang sudah mungkin dipupuk sejak lama bisa tercapai. Nah, itu dia. Dan kalau mungkin masih belum berhasil, tahun depan coba Ya, lagi gitu Pak dicoba ya. lagi. Karena Jangan memang kan putus semangat. mungkin lulus semua Mas, Ya. namun kuota kan kita tetap ada. Tidak mungkin semua yang lulus kita masukkan. Ya toh, Betul. alokasi pasti ada dan alokasi itu akan melihat yang terbaik dari yang baik-baik. Nah, itu dia. Jadi terbaik dari yang baik-baik gitu. Ya. Best of the best lah Mas. Best yang of the terbaik best. dari yang terbaik. Siap, itu dia. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Salam sehat juga. Terima kasih Salam juga untuk Mas kawan-kawan Abi. yang lain. Iya Mas. Selamat siang Pak Selamat Bambang. siang. Itu dia kawan dia perbincangan yang singkat tapi wah ini perlu dicatat juga tadi kayaknya ya. Kalau mungkin yang masih perlu untuk hal yang apa berkaitan dengan informasi tadi bisa sekali lagi saya sampaikan ada di websitenya ad.rekrutmentni.mil.id dan nanti di sana bisa Anda cek informasi-informasinya seperti yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Bambang Raditya MHAN, Komandan Kodim 0830 Surabaya.